Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Seni Budaya. Pada semester 2 ini, di materi kedua, kita akan mempelajari tentang penerapan ragam hias pada bahan kayu. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari pada materi yang kedua ini? Yang akan kita pelajari pada materi kedua ini yaitu, yang pertama, konsep penerapan ragam hias pada bahan kayu, yang kedua, contoh penerapan ragam hias pada bahan kayu, yang ketiga, alat dan bahan yang digunakan, yang keempat, teknik yang digunakan, dan yang terakhir, prosedur atau langkah-langkah dalam membuat ragam hias pada bahan kayu. Kira-kira kamu masih ingat gak apa sih itu ragam hias? Di semester kemarin kita sudah mempelajari loh tentang ragam hias. Ragam hias merupakan karya seni rupa yang diambil dari bentuk-bentuk flora, fauna, figural atau manusia, dan juga geometris. Menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan cara stilasi atau penggayaan dengan cara menyederhanakan bentuk, objek, figural, flora, fauna, atau geometris dengan mempertimbangkan estetik atau keindahan. Ragam hias ini selain diterapkan pada bahan tekstil, juga diterapkan pada bahan kayu loh. Sejak masa lampau, kayu banyak digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga yang diberi sentuhan ragam hias. Motif ragam hias yang digunakan antara lain flora, fauna, figuratif, geometris, atau penggabungan antara motif-motif tersebut. Pembahasan yang kedua, contoh penerapan ragam hias pada bahan kayu. Penerapan ragam hias ini dapat dilakukan dengan cara menggambar atau mengukir. Contoh penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat kamu lihat pada gambar-gambar ini ya. Coba kamu amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Apakah ada benda-benda yang berbahan kayu yang memiliki corak ragam hias? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, alat dan bahan yang digunakan untuk membuat ragam hias pada bahan kayu. Perabot rumah tangga yang menerapkan ragam hias dengan teknik ukir atau pahat umumnya berbahan kayu yang keras, seperti kayu jati, sono keling, atau mahoni. Untuk memberikan warna pada ragam hias, kamu dapat menggunakan cat akrilik, cat poster, cat minyak, atau cat lainnya. Untuk membuat warna-warna tersebut tahan lama, kamu dapat finishing dengan menggunakan pelitur atau sejenisnya. Alat-alat yang digunakan untuk membuat ragam hias pada bahan kayu antara lain palu, gergaji, dan juga pahat. Alat-alat tersebut hanya digunakan untuk membuat ragam hias dengan teknik pahat atau ukir ya. Sedangkan untuk membuat ragam hias dengan teknik menggambar, kamu hanya memerlukan alat yang berupa pensil, penghapus, dan juga penggaris. Siapkan juga pewarnanya ya. Pembahasan yang keempat yaitu teknik pembuatan ragam hias pada bahan kayu. Pembuatan ragam hias dengan bahan kayu dilakukan dengan cara menggambar atau melukis dan mengukir atau penggabungan antara keduanya. Pada teknik ukir atau pahat, sebelum kamu mulai mengukir, terlebih dahulu, kamu buat dulu ya gambarnya. Kamu bisa menggunakan motif flora, fauna, figuratif, atau geometris. Setelah itu, kamu sudah bisa mulai proses pemahatan atau pengukiran. Mengukir ragam hias pada bahan kayu adalah proses membentuk tonjolan atau cekungan yang berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Yang kedua, teknik melukis ragam hias pada bahan kayu. Pada umumnya, kayu dapat diberi warna dengan menggunakan berbagai macam cat, seperti cat akrilik, cat poster, cat minyak, atau cat lainnya. Itu sebabnya kamu dapat menjumpai berbagai macam produk yang berbahan dasar kayu yang diberi hiasan ragam hias dengan menggunakan teknik lukis. Alhamdulillah, kita masuk pembahasan yang terakhir nih, tentang langkah-langkah atau prosedur pembuatan ragam hias pada bahan kayu. Ibu akan menjelaskan tahapan pembuatan ragam hias pada bahan kayu ini berdasarkan tekniknya ya. Oke, yang pertama nih, tahapan pembuatan ragam hias pada bahan kayu dengan teknik ukir atau pahat. Tahapan yang pertama yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat dan bahan yang digunakan antara lain papan atau kayu, kemudian pensil, penghapus, penggaris untuk membuat sketsa atau gambar ragam hiasnya, kemudian palu, dan alat pahat. Tahapan yang kedua yaitu memilih atau menetapkan bentuk atau motif ragam hias yang kamu inginkan.
Tahapan yang ketiga yaitu membuat sketsa ragam hias pada permukaan kayu. Tahapan yang keempat yaitu mengukir bidang kayu. Tahapan yang kelima yaitu memberi warna pada bidang kayu yang telah diukir. Tahapan yang terakhir yaitu finishing dengan memberikan lapisan cat, transparan atau vernis atau pelitur pada permukaan kayu. 2. Tahapan membuat ragam hias pada bahan kayu dengan menggunakan teknik lukis. Tahapan membuat ragam hias pada bahan kayu dengan menggunakan teknik melukis ini sebenarnya hampir sama dengan menggunakan teknik mengukir atau pahat. Perbedaannya hanya pada teknik melukis kita tidak memerlukan alat seperti palu, gergaji, ataupun alat pahat. Pada teknik melukis kita dapat menggunakan kayu berbahan lunak seperti jenis kayu pinus. Berikut tahapan membuat ragam hias dari bahan kayu dengan menggunakan teknik lukis. Yang pertama, siapkan dulu alat dan bahan yang akan kamu gunakan ya. Alat dan bahan yang digunakan antara lain pensil, penghapus, penggaris, kuas, palet, dan cat. Sedangkan bahan yang digunakan antara lain telenan kayu, centong kayu, piring kayu, mangkok kayu, sendok kayu, atau perabot apapun yang berbahan dasar kayu. Tahap yang kedua yaitu membuat sketsa ragam hias pada permukaan kayu. Tahapan yang ketiga yaitu memberi warna pada permukaan kayu yang telah kalian gambar. Tahapan yang terakhir yaitu finishing dengan memberikan lapisan vernis atau cat transparan pada permukaan kayu. Untuk merefleksikan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, coba kamu amati benda-benda berbahan kayu yang bermotif ragam hias yang ada di rumahmu, dan tuliskan nama benda-benda itu di kolom komentar. Jangan lupa tulis juga nama lengkap dan kelasmu ya. Kemudian, foto benda-benda berbahan kayu bermotif ragam hias yang ada di rumahmu dan kirim foto tersebut ke Google Classroom ya. Cari benda-benda berbahan kayu yang bermotif ragam hias sebanyak-banyaknya ya.